yang isinya bahwa laporan saudara telah selesai penanganannya di Bawaslu Kabupaten Madinah Natal. Terlapor dalam hal ini kita melaporkan dua ya, KPU dan Saifullah Nasution. Terlapor diduga melanggar administrasi pemilihan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf I dan pasal 20 ayat 2 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024. Kami jelaskan, mungkin rekan-rekan semua sudah paham bahwa pasal yang dimaksud yaitu pasal 14 ayat 2 huruf I terkait dengan persyaratan pencalonan, di mana setiap pasangan calon, baik calon bupati dan calon wakil bupati, oleh undang-undang mewajibkan untuk melaporkan harta kekayaan pribadi. Itu pasal 14 ayat 2 huruf I. Lalu kemudian pasal 20 ayat 2 huruf C. Nah, disinilah kita menemukan bagaimana cara pasangan calon melaporkan harta kekayaan pribadi, yaitu dengan memberikan tanda terima laporan LHKPN. Ya, tanda terima laporan LHKPN yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang. Nah, instansi yang berwenang terhadap LHKPN ini, bagaimana kita semua sudah paham, saya instansi yang berwenang melakukan itu, dan KPK telah membuat aturan terhadap itu, yaitu surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024. Nah, ini sama dengan kalau kita diminta membuat surat keterangan berbadan sehat, tentu kita tidak bisa membuatnya sendiri. Siapa yang menentukan kita sehat? Ada instansi. Nah, yaitu instansi baik rumah sakit atau puskesmas. Dan ketika kita meminta hal itu, tentu kita terikat dengan aturan yang ada di instansi. Nah, diperiksa dulu darahnya, diukur dulu tingginya, ditimbang berat badannya. Nah, sama dengan kita meminta SKCK ke kepolisian. Ada aturan di kepolisian yang ditaati. Bawa pas foto, bawa surat keterangan dari kepala desa dan segala macam. Dan itu nggak pernah dijelaskan di PKPU itu. PKPU nggak pernah menjelaskan kenapa darah kita diambil untuk tes kesehatan, kenapa pas foto harus kita beri untuk usia KCK. Nah, baru kemudian oleh KPK mensyaratkan untuk membuat tanda terima laporan LHKPN harus lebih dulu menyampaikan laporan harta kekayaan itu, ada mekanisme dan caranya. Nah, oleh KPK berdasarkan surat edaran, yang dibutuhkan adalah LHKPN terhadap laporan harta kekayaan yang ditanggal kirimnya setelah 31 Desember 2023. Itu disebutkan di situ. Nah, baru kemudian surat edaran ini menjadi pedoman tidak hanya kepada penyelenggara dalam KPU, Bawaslu, dan kemudian siapapun yang terkait dengan pilkada ini, tetapi juga menjadi pedoman bagi pasangan calon, baik dia calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota, wali kota. Sehingga karena ini harus dipedomani, maka kita membuat terlapornya itu adalah KPU dan pasangan calon. Nah, itu sudah berproses, kita tidak ke belakang lagi, dan Bawaslu sudah mengeluarkan putusannya. Hasil penanganannya terhadap hasil penanganannya dan kajian terhadap laporan saudara telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Madinah Natal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa yang ditindaklanjuti ini? Yang ditindaklanjuti adalah sebagaimana surat Bawaslu kepada KPU, nomor suratnya
/00/P/P/0000/K/SU/11/2024 tentang rekomendasi pelanggaran administrasi. Saya tidak bacakan keseluruhan. Poin yang saya bacakan hanya poin 5. Isinya merekomendasikan kepada terlapor dalam kurung ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan pasangan Haji Saifullah Nasution SHMM dan Atika Azmi Utami belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat. Kami ulangi, untuk menyatakan pasangan Haji Saifullah Nasution SHMM dan Atika Azmi Utami belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 junto surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1536/PL.02/SD/05/2024. Artinya itulah rekomendasi Bawaslu dari hasil proses yang dijalani beberapa hari sebelumnya, dan ini sudah diberikan kepada KPU dan sudah diberitahukan kepada kita sebagai pelapor. Nah, harapan kita apa? Harapan kita lahir pemimpin sebagai disampaikan oleh Katim dari awal yang betul-betul dilindungi oleh sebuah aturan yang kuat supaya masyarakat Mandailing Natal tidak dirugikan. Oleh karena itu kita meminta dengan sangat kepada KPU untuk kemudian tidak lagi ragu melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu ini sebelum 27 November. Apa yang terjadi jika KPU tidak menetapkan segera berdasarkan rekomendasi, maka akan lahir pemimpin, baik kita atau mereka, siapapun yang menang ini. Karena dengan rekomendasi ini ada paslon yang tidak memenuhi syarat, maka secara otomatis keputusan KPU nomor 2193 tentang penetapan pasangan calon menjadi batal demi hukum. Harus Ikhwan ditetapkan dalam keputusan itu. Tentu kami sebagai tim pemenang tidak mau dong kandidat kami menjadi batal demi hukum. Apalagi mereka yang sudah dinyatakan oleh Bawaslu sebagai pasangan yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu segera KPU menindaklanjutinya agar tanggal 27 ini kita hadapi suasana yang gembira tanpa ada keraguan apapun. Mekanismenya apa? Mekanismenya di PKPU juga sudah dijelaskan pasal 136 huruf I. Ini juga menjadi dalil permohonan kita kemarin di Bawaslu. Dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terdapat pasangan, kami ulangi, terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya keputusan KPU ini setelah tadi dinyatakan batal demi hukum, minta dibersihkan lain, dibersihkan ini, maka dibuat keputusan baru menetapkan satu pasangan calon, yaitu Harun Ikhwan. Allahu Akbar. Sehingga jelas 27 November itu siapa yang menurut undang-undang layak
untuk disajikan ke menu demokrasi masyarakat menjadi pilihannya. Nah, jangan kita sajikan dalam tanda petik, jangan kita sajikan ke masyarakat menu besar yang kelihatannya indah, cantik, menarik dan lezat, tapi dalamnya ada kotoran. Harus betul-betul menu yang bersih. Apa dampak berikutnya? Kita rakyat Mandailing Natal akan mengalami kerugian, negara akan mengalami kerugian. Bahwa uang yang digelontorkan oleh negara berpuluh-puluh miliar itu untuk pilkada ini hanya terbuang sia-sia. Betapa mahalnya untuk melahirkan pemimpin itu, negara telah menyediakan fasilitas berupa anggaran segala macam, hasilnya hanya mengantarkan situasi yang secara hukum sudah bermasalah, maka rugi dong kita. Bayangkan duit berapa puluh miliar, hampir 70 atau berapa 80 miliar itu terbuang sia-sia. Sudah berapa sekolah itu dibangun, sudah berapa jembatan putus itu bisa kita bangun kembali, sudah berapa kilometer jalan rusak itu. Nah, ini posisi kita. Artinya kalau KPU sudah menyatakan ini dengan baik, sudah mentaati rekomendasi ini, sehingga kemudian bahasa demokrasinya, mana mungkin orang yang sudah tidak mempunyai hak untuk dipilih disajikan kepada masyarakat untuk dipilih. Artinya dengan ada yang tidak memenuhi syarat, maka haknya untuk dipilih menjadi hilang. Itu kemudian poinnya, sehingga kita sama-sama memberikan dukungan, kekuatan moral kepada KPU, sembari kita berserah diri kepada Allah agar Allah jaga Bumi Mandailing Natal ini. Amin. Amin. Dan tidak ada lagi alasan yang bisa kita temukan hingga KPU tidak bisa menentati. Apa alasannya? Kami dalam pemeriksaan oleh Bawaslu disumpah atas nama Allah. Sama dengan siapapun, termasuk KPU yang diperiksa, disumpah atas nama Allah. Artinya, rekomendasi Bawaslu ini tidak lahir dari hasil pengigauan, tidak lahir dari hasil diskusi cakap-cakap. Ini adalah proses melahirkan sebuah petunjuk kebenaran yang didasarkan atas nama Allah, karena semua pelaku disumpah. Jadi nggak sia-sia. Bang Anas disumpah, Bang Anas, tapi disumpah kan? Disumpah. Saya disumpah. Jadi tidak ada alasan naik oleh KPU. Dan masyarakat Mandailing Natal ini adalah masyarakat yang santun, hormat, beragama, fondasi kehidupannya. Jadi jangan diduga-duga, nanti begini, nanti begini. Laksanakan tugas masing-masing. Semua tugas sudah diberikan oleh negara sesuai dengan porsi masing-masing. Porsi keamanan ada pihak keamanan. Porsi wasitnya Bawaslu telah melakukan. Ya, porsi KPU sebagai pelaksana, laksanakan. Dan kita insya Allah siap di belakang KPU untuk menjaga semua ini. Itu kami kira poinnya, sehingga jangan ada lagi perdebatan. Kita harapkan begitu, maka kita hadapilah situasi ini. Ini juga semua kehendak Allah. Amin. Allahu Akbar. Tidak ada satu daun pun yang gugur tanpa diketahui oleh Allah. Jadi jangan kita lawan apa yang sudah menjadi takdir Allah. Posisi kita sebagai hamba ini nanti bisa disempurnakan untuk Allah. Harus ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah. Jangan dilawan. Itu kami kira, sehingga tidak memberikan mudarat yang besar bagi masyarakat Bumi Mandailing Natal ini. Karena kami juga pasangan Harun Ikhwan hadir dalam kontestasi ini untuk itu, untuk bagaimana mengambil peran agar Allah curahkan kembali keberkahan ke Bumi Mandailing Natal. Amin. Tidak ada yang lain. Tidak ada kemegahan lagi yang akan dicari oleh Harun Ikhwan.
Kemudian apalagi dicari harus ikhwan selain daripada tanggung jawab insani dan tanggung jawab ilahiyah yang mereka sadari harus mereka pikul. Oleh karena itulah mereka meletakkan fondasinya kepada perjuangan agama, kerja dan sejahtera. Itu kami kira. Nah, silakan kita berdiskusi bertanya jawab, masih ada waktu diberikan oleh Katim. Kami tutup dengan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan lahirnya rekomendasi dari Bawaslu pada KPU Madinah, kira-kira dengan waktu yang diberikan untuk KPU Madinah untuk menyampaikan atau memutuskan rekomendasi ini berapa lama? Waktu undang-undangnya boleh ditanyakan langsung kepada mereka berapa. Waktu yang kami butuhkan secepatnya agar semuanya jelas clear. Walaupun undang-undang sudah memberikan space waktu. Nah, untuk yang kita pahami itu paling maksimal 7 hari. Tapi yang kami butuhkan secepatnya, atau masa besok. Karena posisi KPU hanya mentaati aturan rekomendasi Bawaslu. Tidak seperti Bawaslu, kajian lagi, pemeriksaan lagi. Bawaslu mentaati rekomendasi. Apa susahnya? Itu kami kira Bang ya. Terima kasih. Bang silakan yang baik. Izin Bang, Ya, kalau misalnya sampai hari pencoblosan untuk pemilihan tidak juga ditetapkan KPU sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, apa langkah yang diambil oleh tim pemenangan Bang? kalau kita dalam keadaan apapun kita siap. Ketika mendaki kita siap. Ketika menurun kita siap. Ketika berlumpur pun kita siap. Karena Harun Ikhwan dihadirkan Allah sebagai calon bupati wakil bupati tidak dalam posisi memilih-milih keadaan. Siap dengan kondisi apapun. Walaupun tadi di awal sudah kita sampaikan apa yang terjadi ketika ini tidak terjadi, maka akan lahirlah siapapun pemenangnya akan mengalami kondisi hukum yang cacat. Jika peraturan KPU nomor 2193 tentang penetapan pasangan calon itu menjadi dasar dan sudah dinyatakan oleh Bawaslu bahwa ada yang bermasalah, tidak memenuhi syarat. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Ini kan sudah jelas, teman-teman. Tentu masyarakat menerima kalau nanti kalau sudah ini berita itu sudah tahu semuanya. Jadi saya pikir dari kita mungkin penangan untuk mempersoal KPU, saya pikir baik kita nanti sore sana rame karena besok hari Minggu Senin itu saya pikir masuk ke kami. Ya Bang, ya itu ketua tim yang menjawab karena kehadiran di pemenangan yang kita kompresi bersama. Nanti kita di pemenangan apa langkah-langkah yang diambil akan beruntung lagi. Ini silakan. Izin saya memotong dulu dari media. Ini kan terkait rekomendasi Bawaslu ke KPU itu sudah dikeluarkan dengan meminta KPU untuk menyatakan pasangan calon nomor 2 itu tidak memenuhi syarat. Apabila dalam waktu singkat ini KPU belum memberikan perbaikan terhadap keputusan mereka sebelumnya, penetapan calon sebelumnya, apakah ada upaya dari tim pemenangan pasangan nomor 1 Harun Ikhwan untuk melaporkan penyelenggara ke DKPP? Baik, terkait dengan DKPP, kami kira laporan kami yang ke Bawaslu kemarin itu tembusannya sudah ada sama-sama. Jadi DKPP sudah tahu soal ini. Jadi sebetulnya kami tidak menginginkan ada yang
mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik dari hasil keputusan itu. Nah, apalagi bumi mandiri ingatan kita sudah kita sebut tadi, ini bumi para ulama, bumi orang yang beradat. Tentunya kita kepingin semua baik-baik saja, makanya kita dorong, kita beri semangat mereka. Di KPPB itu keniscayaan itu, keniscayaan adalah berproporsi dengan dirinya. Tetapi pada akhirnya juga kita akan mengambil tindakan jika kita anggap ini sudah tidak baik-baik saja kondisinya, kan seperti itu. Di awal ini kami berharap semua berjalanlah sebagaimana itu imbauan kita. Nah, tetapi tadi yang sampaikan tim Harun Ikhwan siap dalam kondisi apapun, itu sudah jelas. Siap dalam kondisi apapun. Allahu Akbar. Terlambat abang masuk. Silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Fuad Suregat dari Sentral Berita.com. Mungkin ini semacam masukan juga bang. Kasus ini termasuk yang langka di Indonesia ya. Sepanjang Pak, barangkali baru ini ya 4 atau 5 hari menjelang pencoblosan surat suara sudah dicetak. Ini memang satu dilema yang luar biasa. Satu sisi KPU juga adalah terbukti melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Saifullah Nasution, ya kan? Nah, jadi posisi KPU dengan Saifullah Nasution di sini sama-sama dinyatakan bersalah sebenarnya, sama-sama melanggar. Satu mengajukan surat yang tidak sah, satu meloloskan pada waktu itu. Jadi posisi mereka ini sama-sama bersalah sebenarnya. Jadi kondisinya memang agak rumit ini. Jadi apakah dari tim kita sudah melaporkan ini ke KPU provinsi atau KPU RI? Satu. Nah, yang kedua, kita memang harus mengawal ketat seperti yang abang bilang tadi. Ya ini kita siap dengan segala risiko, kita siap dengan apapun yang terjadi, kan gitu. Yang jelas Pilkada Madinah terancam diundur, apapun ceritanya. Jadi ini memang bola panas ada di KPU Madinah saat ini. Apapun ceritanya mereka bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Jadi barangkali kita perlu meminta semacam pendapat ahli hukum atau apa terkait ini, karena ini langka di Indonesia terjadi, langka. Barangkali baru ini terjadi seperti ini menjelang pencoblosan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi ini dampaknya luar biasa, ini dampaknya besar. Semua telah siap untuk pemilu ini, sudah siap semuanya. Nah, jadi ini memang realita yang harus kita di depan mata kita. Jadi memang ya apa mungkin tanya yang jelas Bawaslu Madinah telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Madinah dengan menyatakan bahwasanya pasangan paslon Sahata tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, kan itu dia kan. Nah, sekarang bola panas di KPU, kita tunggu bersama, tapi alangkah baiknya kita juga menyiapkan langkah-langkah kita sebagai tim pemenangan dari pemilu 1. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit izin ketua Katim. Tidak ada pernah ruang kosong dalam hukum. Tadi sudah saya sampaikan pasal 136E dan yang saya baca itu menyatakan bahwa tidak ada ruang kosong dalam hukum. Bagaimana menata laksanakan? Ada para pihak. Makanya kita minta dalam bekerjalah para pihak ini. Jangan membuang waktu. Waktu ini sangat berharga. Nah, apakah ini diundur atau diapakan? Kami tidak masuk sana. Itu biar berproses saja. Yang kami nyatakan tadi, kami siap dalam kondisi apapun. Jelas kita minta bahasanya rekomendasi ditindaklanjuti gitu Pak. Itu kita sampaikan tadi. Rekomendasi segeralah KPU dengan dukungan kita. Melaksanakannya, karena bagi kita tak ada lagi alasan KPU untuk tidak menaati ini. Nah, harapan kita kenapa kita lakukan konferensi pers ini agar masyarakat Mandailing tahu mereka mana makanan yang tidak ada lalatnya, mana makanan yang bersih, sehingga mereka tidak salah pilih. Nanti salah pilih makanan, diare Pak, mulos.
Nah, KPU silakan ambil tindakan. Nah, terkait dengan apa yang akan kita lakukan, kita juga akan duduk di tim pemenangan ini membahas. Karena setelah putusan itu dikeluarkan, setelah kami melakukan rekomendasi tengah malam, ini baru kami ketemu dengan rekan-rekan pers. Artinya pertemuan pertama kami dengan rekan-rekan pers lagi. Nah, nanti akan ada, kami akan menerjemahkan semuanya. Keadaan ini dalam kondisi bagaimanapun. Kalau di depan kami ada gunung, bagaimana kami mendakinya? Kalau yang di depan kami ini ada lembah, bagaimana kami akan menjalaninya? Kalau yang di depan kami ini ada jurang, bagaimana kami sampai dengan selamat ke tujuan itu? Ini akan kami kaji semua kondisi. Kalaupun KPU ini seandainya KPU tidak berbuat apa-apa sampai tanggal 27, kita siap. Tetapi kerugiannya sudah kita sampaikan tadi. Kerugiannya kita sampaikan. Masa iya hanya dengan persoalan mengangkat pena, duduk bersama-sama, baru ambil keputusan tanda tangani, hanya itu yang diminta? Kerugian yang lebih besar ini bisa terhindari? Iya kan? Apa sulitnya? Maka kita berdoa agar jangan ada yang merasuki, kan, seperti lagu itu kan. Nah, jangan ada yang merasuki lagi kan. Kalau tidak, karena ada ayah-ayah di sini mungkin cocok saya nyanyikan ini kan. Nah, sebagai dukungan, tapi nanti saya karena kita meminta kepada seluruh pihak juga agar tenang dalam situasi ini. Betul yang disampaikan dari rekan tadi, ini situasi yang tidak biasa. Situasi yang tidak biasa, tetapi oleh hukum ini pasti ada ruang untuk menyelesaikannya. Itu yang saya anggap. Terima kasih. Jadi begini Pak Presiden, kan tadi Pak Presiden bilang tadi malam sudah masuk surat baik ke kita, ke penyelenggara dan pengawas. Tentu seharusnya hari ini sudah diumumkan itu. Jadi seandainya kalau tidak juga ada pengumuman atau tindak lanjut dari surat itu sampai sore, bagaimana tindakan kita, itu maksud saya tadi. Ya, Bawaslu sudah mengumumkan dengan memberikan surat ke kita, itu bentuk pengumuman dari Bawaslu. Dan kita sudah membantu Bawaslu menyebarluaskan ini kan. KPU mereka punya waktu. Ada waktu yang diberikan undang itu 7 hari tadi kan. Harapan kita dilakukan dalam waktu sesegera mungkin, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu harapan kita. Nah, kita di tim nanti Bang Andar, nanti sesuai dengan arahan tim apa yang akan kita lakukan. Ada lagi kalau tidak ada biar kita tutup. Habis ya? Baik. Untuk PPTU sendiri apa rencana nanti menurut? Kita putusan kekuatan hukum kita yang terbaru adalah rekomendasi, jangan lupa kemana-mana. Nah, jangan lupa kemana-mana. Tapi jika ada yang membutuhkan, kita siap. Itu sudah sampaikan tadi. Tim Harun Ikhwan siap dalam kondisi apapun. Baik. Konferensi pers ini kita sudahi. Kami mohon ayahanda untuk memimpin doa. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya Allah. Mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya Rabbal alamin. Berikanlah kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Menangkanlah Harun Ikhwan ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna wa ala innaka antas samiul alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum rabbana ya alamin.
Tadi nggak tukang dah lagi. Iya. Tuh, coba mengerti itu. Pelan jalan dulu. Ini harapan kita kan dengan status teknis. Ketua di komunikasi terus. Harapan kita KPU mentaati rekomendasi Bawaslu. Terus kita mentaatinya setelah Bawaslu merekomendasikan untuk menyatakan pasangan 02 ini TS, maka diperbaiki KPU lah keputusannya tentang penetapan pasangan calon. Nah, diperbaiki yang memenuhi syarat silahkan disajikan ke masyarakat untuk mengikuti kontestasi. Yang tidak memenuhi syaratnya jangan lagi dong disajikan kepada masyarakat. Kan seperti itu kan? Masih ada waktu bagi pasangan nomor 2 yang memperbaiki persyaratan itu. Kita tanyakan ke KPU dan sebagai penyelenggara, tapi rekomendasinya kan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, jika sudah nyatakan tidak memenuhi syarat, maka ada lagi ruang memperbaiki. Ruang memperbaiki itu ada kemarin waktu tahapan sebelum penetapan pasangan. Artinya memang misalnya itu seperti harapan kita diskualifikasi. Sudah otomatis jika rekomendasi Bawaslu ditaati, ya otomatis hanya ada satu pasangan calon yang akan saja. Oke, jika ini terus bertabuh lah pada keputusan pada pemenang, apakah bahannya atau dibawa ke MK nanti itu misalnya kita dalam posisi kalah Lagi konferensi pers. memindahkan lah apa yang kita mau. Kita tidak pernah memasukkan memori dalam pikiran kita kalau kita dalam posisi kalah. Tetapi kita dalam posisi menang pun 27 November hasil 27 November ini. Jadi tetap risih keadaan ini karena kita ditetapkan dari keputusan KPU 2193 yang bermasalah jadinya dengan rekomendasi Bawaslu. Ada nggak pelanggaran pidananya pelorosan hal tidak semestinya? Nah itu Bawaslu yang menjawab, kita tidak mau menjawab juga. Itu pemerintah sampaikan. Kita tidak sebetulnya dalam keadaan ini tidak ingin ada yang celaka kan, tidak ada penting kan. Semua berjalan sebagaimana mestinya saja. Dan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan tadi di 27 November ini betul-betul tersaji santapan demokrasi yang betul-betul higienis. Ini yang harapan kita sehingga tidak ada rakyat dalam posisi yang merugikan. Daulat rakyat ini yang kita perjuangkan. Bang, resiko ke belakang. Bang. Boleh. Ini syarat LHKPN yang diajukan pasangan nomor 2 ini seperti apa ya? Nomor 2 ini mengajukan LHKPN tidak berdasar kepada surat edaran nomor 13 KPK. Surat edarannya itu mengikat ya? Surat edaran itu menjadi pedoman bagi penyelenggara, bagi calon gubernur atau calon wakil gubernur, bagi calon bupati atau calon wakil bupati, dan bagi calon wali kota dan calon wali kota. Menjadi pedoman dan kepada pihak lain. Nah, terus kembali tidak yang dilengkapinya itu LHKPN siapa yang disertakan bersama? Mereka tidak menyampaikan tanda terima, dokumen tanda terima LHKPN yang tanggal kirimnya setelah 31 Desember 2020. Jadi yang dikirim apa? LHKPN yang lama gitu? Nah, KPU yang menjawab apa yang mereka kirim kan. Tapi Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi tanpa ada dasar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami diperiksa itu disumpah. Tentu KPU juga diperiksa, disumpah juga. Maka kebenaran itu telah ditangkap oleh Bawaslu sehingga Bawaslu sampai pada keputusan itu. Kalau seperti ini kan KPU memutuskan memenuhi syarat, apa melihat KPU ini menjalankan apa sekarang ini? Maksudnya menjalankan tidak mengikuti edaran KPK itu ya gitu? Ya mereka lalai, bahasa hukumnya mereka lalai. Lalai karena tidak mempedomani aturan-aturan hukum terkait dengan
proses kewenangan mereka dalam memverifikasi bersama. Enggak, disikannya nih LKP itu berapa lagi itu? 2021. Wakilnya pejabat negara. Iya. Itu yang terakhir. Cetak. Yang baru nggak ada. Hah? Gini masing-masing dulu bang, petikannya bang. Biar nanti